Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari sama kita berzikir, menyebut-nyebut asma Allah, seraya menenangkan hati dan mendapatkan limpahan pahala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Ya salam, ya salam, ya salam.
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Tuhanmu, yakni Allah, menceritakan kisah Luqmanul Hakim. Pada saat Luqmanul Hakim memberikan pengajaran kepada anaknya, maka dia berkata kepada anaknya, wahai anakku yang tersayang, la tusyrik billah, janganlah engkau mensyarikatkan, menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya syirik atau mensyarikatkan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar, zaliman yang agung. Surah Luqman ayat 12. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan,
kita persembahkan, kita panjatkan, dan kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ilahu wahid, Tuhan kita yang Maha Esa, wa qadir, dan Maha Kuasa. Maha Esa tidak ada duanya, hanya satu-satunya. Apa buktinya Allah itu Maha Esa? Dapat kita lihat dari ciptaannya. Contohnya manusia. Yang namanya manusia itu diciptakan Allah punya kepala satu, mata dua, telinga dua, hidung dua lubangnya, mulut satu, tangan dua, kaki dua. Yang namanya manusia itu dia. Gak ada manusia kepalanya dua, matanya tiga, telinganya satu kecuali putus, atau telinganya sampai 4. Bentuk yang sama dalam hal penciptaan manusia itu menunjukkan satu yang membuat. Karena kalau ada dua yang buat, nggak mungkin yang satu akan punya pemikiran yang sama atau ide sama dengan yang satu lagi. Itu nggak mungkin. Kalau mungkin berarti yang satu bukan pencipta. Karena kalau pencipta pasti punya ego power namanya, ego kekuasaan. Oh, nggak bisa. Itu bukti Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Dari kita aja manusia ini dalam bentuk penciptaan semua sama. Terus ada yang bertanya juga memang, itu Ustaz, kalau yang misalnya ada yang beda itu, ya lahir nggak sempurna macam mana itu? Ya kan? Itu bukan karena Allah tidak menciptakan yang sama. Permasalahannya karena kesalahan manusia itu sendiri ketika proses penciptaan manusia terjadi. Ada orang setengah hati dia mau punya anak, setengah hati mau punya anak, antara mau dengan enggak. Artinya dia minum obat. Akibat minum obat itu jadi terusan keluar enggak sempurna. Itu faktor utama. Faktor yang lain, kalau dalam hadis Rasulullah Ibunda, kenapa ada kelahiran orang, kelahiran manusia atau kelahiran bayi itu enggak sempurna, termasuk fisik dan juga mental, itu ada beberapa sebab. Yang pertama terjadi, nih bisa jadi. Yang pertama terjadi hubungan saudara. Makanya dalam Islam, kalau punya hubungan saudara itu mahram, nggak boleh itu menikah atau saling menikah, itu nggak boleh. Karena ini satu darah ini memperlemah. Bisa fisiknya nggak sempurna, bisa IQ-nya jeblok, mentalnya nggak stabil. Yang kedua bisa terjadi karena hubungan tidak dalam keadaan suci, ya kan? Misalnya pasangannya atau wanitanya berhalangan, terjadi proses di situ, terjadi pembuahan, itu yang berbahaya. Nanti lahir anak, kata Rasulullah, anak-anak khunsah itu, anak-anak banci, bencong itu terlahir dari ini. Ya kalau Rasul yang mengatakan, maksud kita nggak percaya. Kalau saya yang bilang mungkin lah ya, ada namanya. Tapi Rasul dalam hadis mengatakan seperti itu. Salah satu penyebab orang itu bisa berpribadi ganda itu karena itu. Yang ketiga, ketika melakukan hubungan suami istri tidak pada tempat yang pas, di kuburan misalnya. Iya, di atas kuburan kurang kerjaan. Ya, kayak nggak ada tempat yang lain. Udah tuh nggak pakai baca doa pula kan itu, main asal lembah.
Itu siapa yang melakukannya ibunda akhirnya? Yang melakukannya bukan kitanya atau laki-lakinya. Yang melakukannya adalah jin, setan yang ada di situ. Muncullah anak-anak setan, anak-anak jin yang kayak sekarang ini ibunda. Tapi jangan terus dijudge ya. Jangan terus dikatakan kalau ada model anak seperti itu terus katakan anak jin. Tapi memang ada cirinya. Misalnya badannya sebelah itu berbulu, sebelah enggak. Bisa jadi. Ini bukan kesalahan Allah menciptakan, bukan. Ini ditunjukkan sama Allah itu akibat kesalahan mulai itu makanya. Jadi kayak gitu. Itu dalam hadis ada disebutkan. Tapi kalau yang normal, yang aslinya kita manusia kayak gini. Iya kan? Kepalanya satu. Kalau yang normal kan kepalanya dua. Nah, ya iya. Nah, ibunda sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Makanya kita yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna ini harus banyak-banyak bersyukur supaya apa yang telah diberikannya makin dilengkapi atau disempurnakan. Kemudian Allah itu Maha Kuasa. Apa buktinya Allah itu Maha Kuasa? Buktinya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Itu sebenarnya bukti yang paling gampang, yang paling mudah. Kalau di luar diri kita ini banyaklah kekuasaan Allah, Maha Kuasaan Allah. Tapi ini dengan menggerakkan hati dan menggerakkan fisik kita sehingga sampai tempat ini, itu salah satu bukti Maha Kuasaan Allah. Konsepnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita harus yakin Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan banyak memuji asmanya, syukuri rahmat serta nikmatnya akan bertambah-tambah, sempurnalah anugerah Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Selawat dan salam mari sama kita ucapkan, kita hadiahkan kepada yang kita muliakan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bolehlah macam-macam selawat itu banyak. Yang penting kalau dengar nama Rasul baca selawat. Kalau nggak tahu macam-macam selawat, baca selawat yang sering kita baca dalam sholat. Tadi dibaca sama Bunda kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau di luar sholat boleh kita bacanya pakai Sayyidina. Tapi kalau di dalam sholat termasuk salah satu yang makruh ya udah baca pakai Sayyidina. Jadi usahakan dibedakan. Kalau di luar sholat ada sunnahnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dalam sholat itu tidak ada sunnahnya pakai Sayyidina. Jadi ditinggalkan aja Sayyidina itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tapi tidak pada tempatnya. Karena dialog bacaan tahiyat tasawuf dalam sholat itu tuh dialog Allah dengan Rasul. Jadi kalau kalimatnya itu menyebutkan Sayyidina kan nggak pantas kan Allah menyebutkan Sayyidina kepada Rasul. Kalau di situ ya nggak disebutkan Ustaz. Ya. Kalau di situ nggak disebutkan Makanya saya katakan tadi, kalau dalam sholat itu dimakruhkan pakai Sayyidina. Di luar sholat malah disunahkan. Walaupun bentuknya kan mengagumkan. Tapi kita harus pahami Bunda, tahiyat dalam sholat itu dialog Allah dengan Rasul. Kan gak mungkin Allah mengatakan Rasul itu pemimpinnya kan, itu balik.
Makanya, ya kita hanya betulin aja, jangan nanti jadi salah-salah. Karena dalam hadis pun, dalam hadis yang banyak tentang bacaan tahiyat itu nggak pakai sayyidina aja. Cuma di luar sholat pakai. Sebab Rasulullah juga nggak melarang pakai sayyidina itu, tapi juga nggak nyuruh. Jadi Nabi Muhammad itu nggak ada melarang, nggak ada nyuruh ketika sahabatnya manggil beliau pakai sayyidina. Sayyidina itu kalau bahasa kita tuan ya, tuan atau penguasa, bos, nah itulah dia. Itu cuma masukan kecil ya, tapi udah membuat suasana jadi heboh ya. Karena udah terbiasa. Iya, dan kebiasaan itulah yang harus. Nah, kalau di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu aja, tapi yang di bawahnya itu kita pakai sayyidina. Dalam sholat juga. Itu karena kebiasaan tadi kan, tidak karena kebenarannya, karena kebiasaannya. Ya bedalah, kebiasaan itu kan harus benar. Kalau kebiasaan salah masa diterusin. Terus kalau misalnya kita selama ini salah, apakah kita dosa? Kalau nggak tahu nggak dosa, nggak apa-apa. Yang sudah itu ya sudah. Tapi untuk ke depan, kalau sudah tahu kebenarannya nggak kita buat, nah situ hitungannya salah. Dan sudah tahu kita yang itu benar, tapi kita ikuti yang lama aja lah. Jangan itu pasti kita salahnya sih. Jago, nggak apa-apa. Proses. Kalau dalam proses nggak apa-apa. Ya. Nah, ibunda sekalian, hari ini kita sudah berada di hari 8 apa 9 ini, Jumadil Akhir. Tahun 1445 Hijriah. Kalau dihitung dari bulan ini, berarti 3 bulan ke depan kita masuk bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita juga berada di tanggal 22 ya Bu, 22 Desember 2023. Ucapan selamat Hari Ibu Indonesia. Ya. Ucapan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu di Indonesia. Ya, saya sampaikan mudah-mudahan dengan adanya Hari Ibu jadi motivasi, minimal penghargaan lah. Ibu-ibu masih ada diperingati harinya kan? Sementara bapak-bapak kan masih belum jelas harinya. Walaupun setiap hari memang tetap jadi ibu, setiap hari tetap jadi bapak. Penting juga lah ada satu hari ya kan yang istimewa. Tadi depan lagi bangun tidur udah dapat kado kan? Iya. Harusnya disetel dari malam. Besok hari ibu ya, jangan lupa begitu ibu bangun langsung libur ya. Selamat Hari Ibu. Dan kalau kita hitung dari bulan Desember atau pertengahan Desember ini, maka lebih kurang 2 bulan ke depan kita akan mengadakan pesta demokrasi alias pemilu. Jadi ini banyak nih Bunda, agenda-agenda besar nanti yang bakal kita jalani. Dan kalau dihitung dari hari ini, kira-kira 8 hari lagi kita masuk. Hitung dari hari ini kira-kira 8 hari lagi kita masuk tahun baru. Banyak kali nih hari-hari besar. Ya, emang kalau nggak tahun baru kita sih nggak perlu heboh. Ya, tapi setidaknya kita harus tahu juga nih ke depan ini banyak yang kita hadapi, yang kita rayakan. Saya masih ingat nih Bunda, kalau orang dulu, ini orang dulu ya ceritanya. Kalau waktu-waktu atau hari-hari yang istimewa itu selalu ditulis di diari namanya, diari atau agenda. Makanya orang dulu itu akrab dengan diari dengan agenda. Kalau sekarang kayaknya diari agenda ini nggak laku ya. Dengan ganti handphone atau smartphone itu nggak laku.
Tapi ternyata kebiasaan orang dahulu itu jadi satu hal yang positif. Sehingga dulu kalau ada kejadian apa-apa, maka merujuknya ke situ. Semua kuncinya banyak jawabannya di situ kan. Polisi-polisi dulu kan mengungkap sudah pembunuhan, gantung diri. Kalau sekarang karena nggak ada catatan lagi, padahal handphone itu juga bisa nyatat loh, bisa nyimpan. Tapi nggak ada. Yang disimpan ini foto aja, video. Ada foto 3 tahun yang lalu nggak dihapus dari nggak handphone di ibu nggak handphone ada itu. Juga tahu masih bisa tentang apa tuh foto. Masya Allah, kenang-kenangan. Padahal kalau mau nyimpan ibunda supaya nggak hilang-hilang, jangan di memori handphone. Simpan aja di Facebook, simpan aja di Instagram, itu muter-muter aja tuh, tiap tahun dimunculkan. Kalau kita simpan nanti di situ menuhin, bikin rusak, hilang pula, habis semua. Nah, ini cuma masukan, cuma saran. Apalagi yang punya YouTuber kayak gini nih. Ini udah bagus, disimpan di YouTube, aman. Karena ada yang jaga kan. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dalam kajian tausiah kita. Yang pertama tentang 3 hal yang harus ada dalam hidup seseorang. 3 hal yang harus ada dalam hidup seseorang, terutama hamba Allah. 3 hal, kok 1 ya, 3. Jadi sesuai dengan yang Allah jelaskan dalam Quran dan juga yang Rasulullah juga selalu berikan nasihat kepada kita melalui hadis, ternyata kesimpulannya ada 3 hal yang harus ada atau dimiliki oleh seseorang, terutama hamba Allah. Apa yang 3 hal itu? Kalau dalam Al-Quran nanti Bunda baca, Allah selalu menyebut kalimat bagi hambanya, ya ayyuhalladzina amanu. Dengan banyaknya Allah menyebutkan kalimat itu, dengan berulang-ulangnya Allah, di luar dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu banyak lagi kalimat amanu di dalam Quran. Innalladzina amanu, ya kan? Illalladzina amanu. Itu hampir ratusan, bahkan hampir sampai 1000-an kata itu aman. Itu menunjukkan bahwa yang paling penting, yang paling utama harus ada dalam diri kita adalah nilai iman. Iman artinya kepercayaan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa iman yang paling penting? Karena iman itulah yang bisa menjadi penyelamat atau barometer keselamatan kita di dunia sampai akhirat. Bukan hanya dunia, tapi sampai akhirat. Beda kalau kita punya sesuatu selain iman. Kalau iman udah pasti itu. Di dunia orangnya pasti terarah hidupnya, betul, beres. Di akhirat orangnya pasti selamat. Karena Allah hanya menerima orang beriman di akhirat. Makanya sekecil apapun iman yang kita miliki, ibunda sekalian, itu kesempatan masuk surganya besar. Sekalipun amal kita sedikit, apalagi amal kita banyak. Tapi kalau ada orang beramal banyak, imannya nggak ada, nah ini bahaya. Makanya pernah ada orang nanya, macam mana orang yang baik itu, apakah nanti dia masuk surga? Meskipun dia nggak beriman sama Allah, jawabannya enggak. Sebab iman itu kan tanda ya ibunda. Macam kita lah sekolah misalnya. Kita sekolah aja. Imannya kalau kita sekolah itu apa ibunda? Tandanya kita jadi murid di sekolah itu apa kan? Dapat ilmu nggak jadi murid juga dapat ilmu, daftar. Orang beriman itu supaya jadi beriman kan harus daftar. Daftarnya pakai baca apa? Iya, kan pengakuan iman itu kan syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada orang nggak daftar, terus dia ngaku sebagai murid, diterima nggak itu?
Orang yang daftar aja belum tentu kadang-kadang diterima kan. Diseleksi lagi, lulus baru jadi murid. Jadi daftar itu upaya awal mendapatkan keimanan. Keimanan itu pengakuan sebenarnya. Pengakuan kita itu sebagai hamba Allah. Hanya orang beriman itu asal sudah terdaftar dia sebagai hamba Allah, nanti amalnya dikit tetap Allah akan terima, tetap Allah akan hargai. Tapi kalau ada orang baik sekalipun nggak daftar, nggak sebagai hamba Allah, siapa yang mau menghargai dia kan nggak ada. Itu simpelnya, ilustrasi gampangnya. Jadi kalau ada orang nggak beriman nanya dia, kami nanti pasti masuk surga ya, jawabannya gampang aja. Mungkin masuk surga tapi bukan surganya Allah ya, surganya yang dia yakin. Itu iman yang paling penting. Makanya kalau sudah iman jaga supaya nanti kita selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, Allah sebutkan dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan banyak lagi bentuk-bentuk yang menggunakan kata ilm, artinya pengetahuan. Berarti yang harus dimiliki yang kedua dalam hidup kita sebagai hamba Allah adalah ilmu. Setelah punya iman keyakinan, maka kedua yang harus kita miliki adalah ilmu atau pengetahuan. Apa maksudnya kita harus punya ilmu dan pengetahuan? Supaya tahu kita apa yang disuruh dan dilarang Allah. Itu memahaminya pakai ilmu. Gak tahu orang kalau dia disuruh dan dilarang ini, kalau gak ada ilmunya gak tahu. Nah, contoh sederhana tadi yang saya mulai dari itu aja kan. Karena keterbatasan ilmu, perbedaan ilmu jadi berbeda ya. Jadi ilmu itu bisa mengclear dia, bisa memastikan, bisa menjelaskan mana yang suruhan Allah, mana yang larangan. Mana yang boleh dibuat, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. Itu kerja ilmu. Walaupun kadang-kadang sering kita bilang kerja otak atau kerja akal. Sebenarnya karena akal atau otaknya itu berisi ilmu. Kalau ada juga otak orang nggak berisi ilmu, nggak ngerti juga. Jadi pengetahuan yang memberikan kita petunjuk tentang kebenaran itu namanya ilmu. Dan ilmu itu sebenarnya nggak ada yang jelek ya bunda. Ilmu itu suci. Karena ilmu itu berasal dari al-alim. Al-alim itu adalah satu asmaul husna, nama Allah itu. Al-alim inilah yang ngasih ilmu. Makanya sebenarnya ilmu itu semua putih, nggak ada ilmu yang hitam. Orang sekarang banyak mengatakan ada ilmu hitam. Sebenarnya bukan ilmunya yang hitam, orangnya. Nah, dari itu orangnya yang menyalahgunakan ilmu tadi. Nggak ada ilmu itu yang. Tapi mungkin maksudnya ilmu yang berasal dari setan barangkali. Ya. Ilmu kemaksiatan yang ngajari yang buruk-buruk barangkali seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus ada dan kita miliki dalam hidup, yang ketiga setelah iman, ilmu adalah illalladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu kalimat iman digandengkan dengan kalimat amal. Berarti yang perlu kita miliki yang ketiga adalah amal. Amal itu adalah pembuktian atau perbuatan. Dengan amal kita tahu bahwa kita itu punya iman, itu amal. Dengan amalah kita tahu bahwa kita itu punya ilmu. Tak bisa orang beramal kalau nggak ada ilmu. Karena ilmu yang mengajari tata caranya kita beramal. Misalnya sholat. Mungkin nggak orang bisa sholat tapi dia nggak
tahu cara sholat? Nggak mungkin. Jadinya nggak sholat nanti. Kalau yang namanya sholat itu mesti orangnya tahu cara sholat, dan tahu cara itu namanya ilmu. Makanya untuk menyempurnakan iman, untuk menunjukkan kita punya ilmu, yang ketiga dalam hidup kita ini yang harus ada adalah amal, perbuatan atau pembuktian. Dan amal yang disuruh adalah amal soleh, bukan amal sayiat atau amal yang salah. Jadi orang beriman itu, orang berilmu itu amalnya harus amal soleh, yang bagus-bagus. Kalau amal soleh ini kalau ditanya dirinci banyak. Ada solehnya itu secara vertikal, berhubungan dengan Allah. Ada solehnya itu secara horizontal, berhubungan dengan makhluk. Ada solehnya itu ke dalam diri sendiri. Jadi kalau dari dikatakan soleh itu sebenarnya kena semua. Orang nggak bisa dikatakan soleh kalau hanya rajin sholat. Sama orang nggak bagus nggak bisa dikatakan soleh. Masih kurang soleh atau setengah soleh. Kalau udah mengatakan orang itu soleh, maka sholatnya bagus, akhlaknya bagus, dirinya pun bagus, itu soleh. Dan itu yang disebutkan Rasul dalam bahasa hadis, doa anak yang soleh. Nah, kita sekarang kan kalau bilang soleh itu yang penting dia udah sholat, udah soleh itu kan gitu kan. Padahal kerjaannya nyuriin duit orang tuanya aja. Ada udah sholat soleh, nggak bisa. Makanya doa anak yang soleh itu berat itu didapat. Karena menjadi orang soleh juga susah. Kalaupun bisa menjadi orang soleh karena namanya aja soleh. Kenapa? Pak, kok dipanggil Bapak itu soleh? Iya, karena namanya soleh. Paling gampang itu. Tapi menjadi orang yang betul-betul soleh itu hal yang sangat sulit. Inilah 3 hal yang harus ada dimiliki oleh seseorang dalam hidup. Kalau mau hidupnya itu lengkap atau sempurna di hadapan Allah. Yang kedua, 3 hal yang paling penting dalam hidup. Tadi paling yang harus ada. Nah, yang tadi kan yang harus ada atau harus dimiliki. Nggak boleh nggak ada. Kalau ini 3 hal yang paling penting atau paling berharga dalam hidup. Yang pertama, disebutkan dalam Quran banyak kisah itu. Dalam Quran itu ada kisah orang soleh, ada kisah orang munafik, ada kisah orang yang maksiat. Banyak kisah dalam Quran. Dalam Quran juga ada kisah keluarga Nabi Ibrahim, ada kisah keluarga Nabi Nuh, Nabi Lut, ada kisah keluarga Nabi Muhammad, termasuk ada juga kisah keluarganya Abu Lahab. Apa yang saya maksudkan di sini? Kisah-kisah yang dimunculkan Allah dalam Quran itu menunjukkan gambaran sesuatu yang harus kita contoh kalau yang bagus, kita jauhi kalau yang gak bagus. Dengan banyak menceritakan kisah-kisah keluarga di situ, menunjukkan bahwa dalam hidup manusia itu hal yang paling penting pertama adalah keluarga. Bahkan ada lagunya dia. Harta yang ya. Keluarga ternyata menempati posisi pertama yang paling penting. Ya, keluarga atau orang-orang yang tersayang, orang-orang yang disayangi. Itu pertama, lebih berharga dari harta yang kita miliki. Orang punya harta banyak kalau nggak punya keluarga, mesti bingung dia. Stres. Aduh, mau kemana? Akhirnya mencari keluarga yang lain. Tapi walaupun hartanya nggak banyak, punya keluarga masih ada yang menenangkan, masih ada yang menenangkan. Nah, kalau yang lengkap kali semua itu memang jarang ada itu.
Itu namanya kan sempurna. Itu makanya kita umat Islam di Bunda wajib berkeluarga, beda sama umat yang lain. Ada sekelompok umat dalam agama yang lain itu malah nggak boleh berkeluarga, harus hidup mengebiri namanya, hidup sendiri sampai mati demi pengabdian kepada dia. Akhirnya stres mereka itu, kerjanya hanya melamun aja di dalam gereja, ujung-ujungnya bekerja sama dengan pendeta. Akhirnya lahirlah anak-anak yang nggak jelas. Makanya kemarin itu tahun 2009 itu terbongkar ada 50 rumah ibadah di Inggris. Sekitarnya itu kuburan anak-anak bayi, anak kecil. Setelah diproses dibongkar, rupanya hubungan antara biarawati tadi dengan pendeta. Nggak boleh kawin ya. Namun manusia kan nggak bisa dilarang dalam hal ini. Dibatasi, kita dilarang. Di dalam Islam itu nggak dilarang berkeluarga, itu malah disuruh. Cuman kalau berkeluarga, pilihlah keluarga yang bagus-bagus dalam Quran. Contohnya keluarga siapa? Nabi Ibrahim. Contohnya keluarga Nabi Muhammad. Tadi itu ya. Silakan berkeluarga. Jangan contoh keluarganya Nabi Nuh, jangan contoh keluarganya Abu Lahab, dan contoh keluarganya Fir'aun. Disuruh kita ini berkeluarga, tapi disuruh pilih keluarga yang mana. Karena kalau keluarga yang bagus, itulah yang bisa litaskunu ilaiha, menenangkan dirimu. Tapi kalau keluarga nggak bagus, setiap hari stres. Betul nggak? Kalau kita misalnya punya istri asik keluar aja nggak pulang-pulang, kan stres. Punya anak narkoba, stres. Tapi kalau punyanya bagus semua, pulang ke rumah enak dan damai. Nah, kayak gitulah. Makanya Allah nyuruh kita punya keluarga yang bagus. Jadi Ustaz, kalau belum dapat yang bagus macam mana? Bagus sih. Jangan cari keluarga yang lain. Jadi bagus. Bagaimana cara bagusinya? Sebenarnya Allah sudah kasih petunjuknya melalui sunnah-sunnah Rasul. Ya memang itu kan disuruh, ada 4 hal. Memilih pasangan itu kan 4 hal. Jamaliha, limaliha, linasabiha, lidiniha. Kecantikannya, hartanya, kayanya pun tengok itu. Kemudian keturunannya. Jadi namanya istrinya bibit, bebek. Nah, kalau untuk istri jadi itu apalagi untuk presiden, mesti tengok. Gak boleh. Atau dari situ. Ya, artinya kan milih yang untuk kebahagiaan kecil aja kita selektif. Kenapa milih kebahagiaan besar kita nggak selektif? Itu kan aneh kan? Itu kan aneh. Iya. Kemudian agama yang terakhir. Walaupun urutan Rasul buat agama terakhir, tapi pilihlah itu yang paling duluan. Karena kalau udah agama, nanti akan cantik, akan kaya, itu akan. Itu kalau dipilih kayanya aja nggak beragama habis, ya kan? Dipilih cantik nggak beragama. Ya? Itu naluri Bunda. Naluri. Kenapa Rasulullah menyebutkan pertama itu dari paras? Karena memang itu pertama kali tengok, ya kan? Kan nggak mungkin tengok hatinya itu kan dalam. Si pendalaman diri dulu. Gak usah takut Bunda, semua udah diatur Allah. Yang penting kita jangan nolak, semua udah diatur Allah. Saya punya kawan banyak itu ya. Saya punya kawan banyak. Ya. Ganteng gagah, atlet, istrinya ya Allah. Enggak beda deh. Maksudnya kalau dibandingkan sama yang lain itu masih ada loh yang cocok dengan dia. Tapi itu juga dia mau. Udah diatur Allah tuh, nggak usah takut. Yang ganteng sama dia. Dan memang itu keadilan. Kalau yang ganteng dapat yang
nggak cantik itu adil. Memperbaiki Ya. keturunan. Yang nggak adil itu kalau ganteng dapat yang cantik. Wah, yang susah yang udah nggak cantik nggak ganteng. Ya, sama itu. Yang cacat pun nggak boleh bersedih. Tetap ada jodohnya. Walaupun belum tentu juga dapat jodohnya itu, misalnya yang buta dapat buta juga belum tentu. Tapi yang pasti ada jodohnya. Nah, itu sudah takdir Allah, sudah diatur. Nah, kemudian yang kedua, hal yang penting, yang paling penting dalam hidup kita, yang kedua adalah waktu. Waktu yang kita jalani. Apakah dia waktunya sudah berlalu, waktunya sekarang ini, atau waktu yang akan datang. Waktu itu merupakan hal kedua yang paling penting dalam hidup. Karena kita hidup dalam waktu, Ibu. Ya. Kita hidup ini sebenarnya bukan dalam rumah atau dalam musola ini. Kita hidup dalam waktu. Dan 3 waktu yang kita jalani, waktu yang lalu, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Yang lalu adalah tinggal kenangan. Yang sekarang apa namanya, Bunda? Yang lalu kenangan, sekarang tantangan, yang berikut harapan, ya kan? Nah, waktu, makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Asri, karena waktu itu paling penting juga dalam hidup. Gunakan, kelolalah waktu dengan bagus. Karena waktu ini salah satu yang akan ditanya sama Allah ketika kita di akhirat. Ada 4 hal yang ditanya. Salah satu adalah waktu. Bahasanya umur. Waktu ditanya. Nah, kelolalah dengan waktu dengan bagus. Karena nanti akan ditanya waktu-waktu yang kita jalani itu di mana dipergunakan. Jangankan 1 abad, setengah abad, setahun, sebulan, seminggu, 1 hari, 1 detik pun kita dikasih waktu itu ditanya sama Allah. Itu hadisnya jelas. Pertama yang ditanya nanti tentang waktu, yaitu umur. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir, hal yang paling penting dan berharga dalam hidup adalah harga diri atau kepercayaan atau kejujuran. Harga diri. Ternyata dari 3 hal ini harta belum masuk, ya Pak. Padahal yang setiap hari kita mati-matian cari, ya, pingin, itu kayaknya harta. Ternyata faktanya yang paling penting urutan 3 besar. Yang ketiga itu adalah harga diri, kehormatan, kepercayaan orang, kejujuran. Makanya selagi masih punya harga diri, masih ada kepercayaan, jagalah dengan baik. Karena kalau udah nggak dipercayai orang, aduh, ya susah. Punya kawan 1000 itu enak. Tapi walaupun punya kawan 1000 enak, kalau punya 1 musuh itu akan membuat hidup kita jadi nggak enak. Walaupun punya kawan 1000. Artinya apa? Kehilangan kepercayaan itu luar biasa mempengaruhi hidup. Dan itu juga yang terjadi di tokoh-tokoh, di pejabat-pejabat kita. Kalau udah tertangkap bahasa, ya, urusan-urusan itu hilang semua. Apalagi yang sekarang yang macam-macam mau jadi caleg ini. Itu kan yang dijual sebenarnya kepercayaan, ya. Kalau pakai duit, tapi kepercayaan juga. Kalau nggak percaya, duitnya diambil, nggak dipilih. Itu antara 2 lah, Bunda. Antara 2, apakah ada perjanjiannya atau tidak. Kita misalnya dikasih nih, waktu dikasih itu kita terima, ada perjanjian nggak di situ? Kalau nggak ada perjanjian, ya bebas aja. Tapi kalau ada perjanjian itu semacam sumpah, itu harus dipenuhi. Tapi kemarin dalam ceramahnya Ustadz Abdul Somad disampaikan juga sama beliau, walaupun ada janji, kalau orangnya nggak betul,
Nggak usah, nggak usah, nggak usah dipilih. Diambil kan, nggak usah dipilih. Cuman puasa 3 hari itu namanya puasa membayar kafarat janji. Puasanya 3 hari betul-betul puasa sunnah. Bayar kafarat. Kalau enggak sedekah 10 anak yatim atau 10 fakir miskin. Ya. Ini kalau memang orangnya yang membuat janji itu orang nggak betul ya, mabuknya dia sebenarnya, tapi karena ngasih duit kita kan mau juga duitnya, ambil aja gitu. Tapi janjinya itu Ustaz Abdul Somad cari solusinya seperti itu, karena janji itu kan sumpah di situ, boleh hilang, boleh dibatalkan, kan lihat orangnya tadi nggak bagus. Ah, cuman bayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu kan puasa 3 hari, 3 hari puasa sudah berturut-turut, terus bayar 10 atau sedekah kepada 10 orang fakir miskin atau anak yatim lah ya, susah. Terus bukan sumpah Allah gitu enggak sih. Janji ya, nanti kalau saya kasih kamu pilih itu kan udah janji. Itu dalam bahasa agama janji itu sumpah, al-qasam. Nah, itu Ibunda yang dapat saya sampaikan pada hari ini. 2 hal tadi. Yang pertama, 3 hal yang harus ada dimiliki dalam hidup. Yang kedua, 3 hal yang paling penting dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini, kalau itu semua ada dalam kehidupan kita, mari kita jaga dengan baik supaya sempurna hidup yang kita jalani dan berharga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa untuk yang punya hajat atau ahli bait pada kesempatan ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah innal batila kana zahuqa. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alna minar rasyidin. Allahumma bi barakati jam'ina wa bi barakati qira'atina wa du'aina wa bi barakati suratil Fatihah wa min al-ikhlas wa min al-ma'udzatain hadiyatan minna balighatan wasilatan kamilatan syamilatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa khususan ila arwahi man ijtama'na hahuna bisababihim min sahibil hajah wa min ahli hadzal bait, yakni ila ruh abina Supardi bin Lugiman wa ila ruh ummina Sudarmi binti Said wa ila ruh abina Darus Pospos bin Sultan Sumodu Pospos wa ila ruh ummina Hajja Fatna Ritonga binti Muhammadin Ritonga wa ila ruh abina Safari bin Supardi wa ila ruh ummina Sayyibi Wardi binti Marto Setio wa ila ruh abina Muhammad Idrus Saleh Pospos bin Asli Pospos wa ila ruh abina Sumarsono bin Umar bin usulihim wa min furuhim min ahli hadzal bait wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum waj'alil jannata mathwahum bi rahmatika ya rabbal alamin.
Allahumma anzil rahmah wal ni'mah was-sihhata wal quwwata wal afiyata was salamah wal iman wat taqwa wal hidayata wat taufiq wal inayah wal rizqa alaina jami'a khususan ala hadhihi al jama'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.